إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Masih kita di akhir surat Ali Imran, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-191, 192, 193. 190 sudah kita bahas kemarin. Ayat berikutnya Allah katakan tentang siapakah ulil albab. Allah katakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertafakkur, liyastadillu biha 'ala al-maqsud minha, bertafakkur tentang langit-langit dan bumi dan semua ciptaan-ciptaan Allah yang kemudian membawa kita untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batilan, wahai Rabb kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ringkas menyatakan bahwasanya kalimat pensucian, kalimat tasbih subhanaka adalah secara umum maha suci dari segala apa yang tidak pantas bagimu. Yakni bahwa Engkau ya Rabb maha suci, tidak mungkin ada sesuatu apapun cacat, kekurangan, kekeliruan, kesalahan, tidak mungkin secara umum. Walaupun sesungguhnya ayat ini kaitannya dengan kalimat yang sebelumnya, Rabbana ma khalaqta hadha batilan, wahai Rabb kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, tidak mungkin Engkau menciptakan sia-sia. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Artinya fil asl kalimat subhanaka ini adalah secara khusus tentang masalah penciptaan. Maha suci Allah
tidak mungkin menciptakan perkara sia-sia. Tidak mungkin menciptakan langit dan bumi sia-sia. Tidak mungkin menciptakan manusia dan jin sia-sia. Tidak mungkin menciptakan seluruh makhluk-makhluk dengan tanpa hikmah. Tidak mungkin. Maha suci Allah dari yang demikian. Bal khalaqtaha bil haqqi walil haqqi. Bahkan engkau menciptakan semua ini dengan kebenaran, untuk kebenaran dan mencakup kebenaran. Faqina adzaban nar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Melindungi dari azab neraka terkandung di dalamnya beberapa perkara. Terlindungi dia dari perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan dia terancam neraka. Dan juga terhapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ila akhirih. Sehingga barakallahu fikum, Syekh Sa'di merincikan, faqina adzaban nar, lindungi kami dari api neraka adalah bi an ta'simana minas sayyi'at, yaitu dengan engkau lindungi kami dari perbuatan-perbuatan jelek. Agar engkau melindungi aku dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan juga termasuk di dalamnya wa tuqifana atau tuwaffiqana lil a'mal salihat, dan memberikan taufik kepada kita agar bisa beramal saleh. Apakah ini terkandung dalam perlindungan dari api neraka? Naam. Kalau seseorang mendapatkan taufik dan kemudahan untuk beramal dengan amalan-amalan saleh, otomatis dia akan terlindung dari api neraka. Karena di antara sebab seseorang masuk dalam neraka adalah tidak mengamalkan perintah-perintah Allah. Termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam azab Allah dalam neraka adalah ketika mereka tidak menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maka makna lindungi kami ya Allah dari api neraka terkandung dalamnya, pertama, lindungi kami jangan sampai kami melakukan dosa-dosa. Yang kedua, berikan taufik kepada kami agar kami bisa mengerjakan perintah-perintah-Mu, amalan-amalan saleh. Linanala bidzalikan najah minan nar, agar kita mendapatkan keselamatan dari api neraka. Dan termasuk di dalamnya juga meminta ampunan atas apa yang sudah terjadi. Ini yang ketiga. Yang pertama, agar dijaga kita jangan sampai kita terjerumus dalam dosa. Yang kedua, agar kita mendapatkan kemudahan untuk beramal saleh. Yang ketiga, agar apa yang sudah pernah terjadi dari kita dimaafkan dan diampuni. Wa yatadamman dzalika su'al al-jannah, dan mengandung pula di dalamnya permintaan surga. Karena kalau selamat dari api neraka artinya dia masuk surga. Li'annahum idza waqahumullahu 'adzaban nar hasalat lahumul jannah. Karena kalau mereka terlindungi dari api neraka, otomatis mereka masuk surga. Karena hanya ada surga dan neraka. Adapun al-a'raf, di tengah-tengah antara surga dan neraka itu hanya sementara. Yang kemudian Allah maafkan mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Walakin lamma qamal khawfu biqulubihim, tetapi ketika rasa takut itu sudah ada di hati-hati mereka, da'ullaha bi ahammil umur, maka mereka tidak lagi berpikir tentang surganya, tetapi yang mereka pikirkan terutama adalah bagaimana selamat dari api neraka. Selamatkan kami dari api neraka, selamatkan api dari neraka. Itu barakallahu fikum. Maknanya tentunya siapa yang selamat dari api neraka berarti dia di dalam jannah, di dalam surga. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka berarti Engkau telah menghinakan mereka.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Na'am wallah. Benar demi Allah, siapa yang dimasukkan dalam neraka saat itu betul-betul dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aili husulihi 'ala as-sukhti min Allah, karena dia mendapatkan kemurkaan dari Allah dan juga kemarahan para malaikat-malaikatnya dan juga kebencian para wali-walinya. Wa wuqu'il fadhihah, dan terjadinya al-fadhihah. Al-fadhihah adalah terbongkarnya aib. Bahkan penduduk neraka akan saling bertanya kepada mereka, mengapa engkau bisa diadab di sini? Bukankah engkau mendirikan salat? Bukankah engkau berpuasa? Bukankah? Saat itulah mereka tahu ternyata orang itu adalah na'udzubillah, zahirnya berpura-pura baik, ternyata batinnya adalah ahlun nar, penduduk neraka. Saat itu terbongkar. Fadhihah. Yufadhihuhu Allah. Wala najata minha wala manfat minha. Tidak ada tempat untuk selamat dan tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk menghindar. Kalau sudah dia dimasukkan dalam neraka, ya sudah, terbongkar aib-aibnya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidaklah bagi orang-orang zalim ada penolong-penolong. Tidak ada ansar alladzina yunqidhunahum min adzabih. Enggak ada penolong-penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Wa fihi dalalatun ala annahum dakhaluha bidzulmihim. Dan ini menunjukkan dalil bahwa mereka masuk dalam neraka karena kezaliman mereka sendiri. Allah Maha Adil. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan al-khizi yang menimpa mereka, orang-orang yang dimasukkan dalam neraka. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebuah riwayat bahwasanya saking malunya mereka, saking terhinanya mereka, sampai-sampai mereka mengatakan atau hampir-hampir mengatakan, masukkan saja aku dalam neraka, jangan bongkar aibku. Artinya biarkan aku diazab, tapi jangan dibongkar aibku, karena sangat malunya mereka ketika itu. Na'udzubillahi minal 'ar. Nasallahu ta'ala an yastur 'uyubana wa yaghfir dhunubana wa yudkhilana al-jannah wa yaqina min 'adzabih. Amin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar panggilan orang yang memanggil ke dalam iman. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Yakni yang disebut dengan munadi, yunadi lil iman, penyeru yang menyeru pada iman adalah Nabi Muhammad SAW. Ayyad'un nas ilaih, yang mengajak manusia kepada iman. Wa yuraghibuhum, yang menganjurkan mereka untuk beriman. Fi usulihi wa furu'ih, di dalam prinsip-prinsip keimanan maupun cabang-cabangnya. Fa'amanna, maka kami pun beriman ya Allah. Ini tawassul bil amalis salih. Bertawassul, mengambil perantara dengan amalan saleh. Ya Allah, kami mendengar panggilan seorang yang memanggil ke dalam keimanan dan kami menyambutnya. Kami beriman dengannya. Kami percaya dan kami menerima. Maka ampunilah kami. yakni meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, dikabulkan doa-doanya dengan sebab amalan kami bahwa kami beriman kepada Rasul yang memanggil pada keimanan. Maka ini salah satu contoh tawassul dengan amal saleh. Fa'amanna ay ajabnahu, kami sambut panggilannya mubadaratan, dengan segera. Wasara'na ilaih, dan kami bersegera kepadanya.
Wa fi hadha ikhbarun minhum biminnatillahi alaihim. Dan ini pengkhabaran dari mereka bahwa mereka merasa telah mendapatkan minnah, pemberian jasa dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wa tabajjah bi ni'matihi, dan merasa gembira dengan kenikmatan dari Allah. Wa tawassal ilaihi bidzalik, dan bertawassul, mengambil perantara dengan keimanan itu agar dikabulkan doanya. An yaghfira dzunubahum, agar mengampuni dosa-dosanya, wa yukaffir sayyi'atihim, dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Li'annal hasanati yudhibna sayyi'at, karena yang namanya hasanah, kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Walladzi manna 'alaihim bil iman, siapa yang Allah telah berikan padanya keimanan, sayamun 'alaihim bil amanit tam, maka niscaya Allah akan berikan pula padanya keamanan yang sempurna. Siapa yang diberi iman, diberi aman. Siapa yang diberi keimanan, maka dia diberi keamanan yang sempurna. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini adalah minnatullah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri doa mereka dengan kalimat wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Terkandung di dalamnya doa permintaan untuk mendapatkan taufik li fi'lil khair, karena tidak mungkin bergabung bersama orang-orang khair, enggak mungkin bergabung dalam jannah bersama abrar kecuali dia beramal dengan amalan abrar juga. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang-orang abrar, orang-orang yang baik. Maknanya, ya Allah berikan kami taufik untuk bisa beramal seperti amalan orang abrar, orang-orang yang baik, agar kami nanti digabungkan bersamanya di dalam jannah. Ini yang terkandung dalam permintaan tadi. Dan juga meminta taufik agar kita dijauhkan dari sebaliknya, dari syarr. Karena syarr kebalikan dari albir. Kalau terjerumus dalam syurur, maka tentunya akan terpisah dari golongan abrar, akan terpisah dari golongan orang-orang saleh. Maka maknanya minta taufik li fi'lil khairi wa tarkis syarri. Ya Allah berikan kami taufik untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dan bisa menjauhkan kami dari kejelekan-kejelekan. Alladzi bihi yakunul 'abdu minal abrar, yang dengannya seseorang akan bisa menjadi orang-orang yang abrar. Wal istimrar alaih, dan terus menerus. Maknanya meminta yang demikian taufik terus menerus. Dari mana kita tahunya memintanya terus menerus? Karena kalimatnya tawaffana, wafatkan kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang saleh. Artinya minta agar kami terus menjadi saleh sampai wafat. Itu mana wafatkan kami. Bukan minta mati, bunuhlah kami, bukan. Tetapi maknanya wafatkan kami adalah hendaklah ya Allah kami mendapatkan taufik untuk bisa beramal baik dan terhindar dari amal jelek terus menerus sampai wafat. Itu makna wafatkan kami bersama orang-orang baik. Yani hendaklah kami terus mendapatkan taufik sampai kami wafat. As-sabat ilal mamat, kokoh di atas kebaikan sampai matinya. Walamma dzakaru taufiq Allah iyyahum lil iman wa tawassuluhum bihi ila tamamin ni'mah, saluhu as-sawab ala dzalik. Dan ketika mereka menyebutkan tentang taufik dari Allah pada mereka dengan keimanan, dan bagaimana mereka bertawassul dengannya untuk bisa mendapatkan ampunan agar sempurna kenikmatan, maka mereka pun meminta pahala, balasan yang baik. Wa an yunjiza lahum ma wa'adahum, dan agar diberikan pada mereka apa yang sudah dijanjikan untuk mereka. Atina ma wa'adtana, ya Allah berikan pada kami apa yang telah kau janjikan pada kami. Qanibina azakumullah.
Artinya meminta sawab, pahala yang telah Allah janjikan. Ala alsinati rusulihi minan nasr. Di antaranya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan rasul-rasulnya adalah Allah menjamin an-nasr, kemenangan. Wa dhuhur fid dunya, dan akan zahir di dunia. Wa minal fauzi biridwanillah, akan mendapatkan pahala-pahalanya dari Allah, yaitu keridhaan dari Allah. Wa jannatihi fil akhirah, dan mendapatkan surganya di akhirat. Fa innahu ta'ala la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Fa ajaballahu du'aahum, maka Allah pun mengabulkan doa mereka, permintaan mereka. Wa qabila tadarru'ahum, dan Allah terima pula tadarru' mereka. Falihadza qala, maka Allah katakan setelahnya, fastajabalahum, Allah pun memberikan istijabah pada permintaan-permintaan mereka. Ikhwani fillah azakumullah, lihatlah tawassul mereka dengan kalimat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami telah mendengar seorang yang memanggil ke dalam iman, maka kami pun menerima dan kami beriman. Maka wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abrar. Berikan taufik untuk menjadi orang yang barun, orang yang baik terus menerus sampai wafat. Rabbana wa atina ma wa'adtana, wahai Rabb kami, berikan pada kami apa yang telah kau janjikan kepada kami terhadap Rasul-Rasulmu. Wala tukhzina yaumil qiyamah, dan jangan hinakan kami pada hari kiamat kelak. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janjinya. Ikhwani fillah azakumullah, ruwiya dengan sigatut tamrid, diriwayatkan, karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tetapi kata sebagian ulama termasuk Ibnu Katsir berkata hada min gharaibil musnad, termasuk gharib-gharibnya musnad, bahwa nanti di antara 70.000 orang yang masuk jannat tanpa hisab, tanpa adab, ada sekian ribu orang syuhada, dalam keadaan mereka berjalan membawa kepalanya yang telah putus dari lehernya, dan urat lehernya memancarkan darahnya, masih segar, warnanya warna darah, tetapi harumnya seperti misik. Kemudian menghadap pada Allah SWT sambil berkata dengan kalimat tadi, wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumil qiyamah. Ya Allah, berikanlah pada kami apa yang telah kau janjikan kepada kami. Maka kemudian fastajabalahum, Allah kabulkan pada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ayat-ayat ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam sekian banyak jalan, sekian banyak riwayat di dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Yaitu Rasulullah SAW membacakan ayat ini di malam hari ketika qiyamul lail. Wa qad thabata anna Rasulullah SAW kana yaqra' hadhihi al-ayah al-'ashr min akhir Ali Imran idza qama min al-lail litahajjudihi. Bahwa Rasulullah SAW telah sabit riwayatnya, beliau membaca 10 ayat ini sampai akhir ayat, atau hampir sampai akhir surat, itu 10 ayat. Ketika bangun di malam hari, ketika akan tahajud. Diriwayatkan diantaranya dalam riwayat Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Sedangkan Maimunah adalah istri Rasulullah SAW. Maka aku berbicara dengan Rasulullah SAW dan keluarganya beberapa saat. Kemudian kami pun istirahat, tidur. Falamma kana thulutsal lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir, qa'ada, Rasulullah duduk sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Fanadhara ila sama, kemudian melihat ke langit. Faqala, kemudian berkata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, ila akhiril ayat atau ila akhiril ashrah, sampai akhir 10 ayat tadi. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri. Wastanna, kemudian bersiwak. Tsumma shalla 11 rakaat, kemudian salat 11 rakaat. Tsumma adzana Bilalun fa shalla rakaatain, kemudian Bilal mengumandangkan adzan, berarti adzan subuh. Maka beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Tsumma kharaja fa shalla bin nas as-subh, kemudian beliau keluar untuk mengimami manusia salat subuh. Demikian pula dalam lafaz yang lain disebutkan juga dari Ibnu Abbas, dari Maimunah radhiyallahu taala anhuma, fattaja'tu fi 'irdil wisadah, aku berbaring di samping wisadah bantal Rasulullah sallam, wattaja'a Rasulullah sallam walu, dan beliau Rasulullah sallam juga berbaring dan tidur hatta tasafa, sampai lebih dari tengah malam, au qablahu, atau kurang sedikit, atau setelahnya sedikit, sampai tengah malam atau kurang atau lebih. Wastayqadha Rasulullah sallallahu min manamihi, Nabi pun bangun dari tidurnya, faja'ala yamsahan naum an wajhihi, mulai beliau mengusap tidurnya dari wajahnya, kemudian membaca 10 ayat ini, al-khawatim min surati Ali Imran, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Tsumma qala ila shannin mu'allaqah fatawadda minha, kemudian beliau mengambil shannin, ini menuju tempat air dari kulit, kemudian beliau berwudu di sana, fa ahsana wudu, dengan sebaik-baik wudu, kemudian berdiri dan salat. Barakallahu fikum, berarti bukan dibaca ketika salat, tetapi ketika bangun akan salat tahajud beliau membacakan 10 ayat ini. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, berapa hari yang lalu kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir tentang ucapan-ucapan para ulama tentang keutamaan tafakkur. Masih ingat? Apa di antaranya? Di antaranya riwayat yang ruwiya an Bani Israil bahwa Isa menyatakan demikian-demikian. Ada kalimat di sana yang saya baca dari kitab saya, persis harfan biharfin, tidak salah baca, walhamdulillah, yaitu kun fid dunya dhaifan, dengan ain. Tetapi ada yang memberitahu bahwa dalam cetakan dia yang SMS ke saya, bahwa disebutkan dengan tanpa ain, kun fid dunya dhaifan. Maka ketika itu saya katakan kepadanya, bisa jadi itu lebih benar. Mengapa? Karena kalau dikatakan kun dhaifan, maka sama dengan hadis yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin. Hendaklah engkau jadi di dunia ini seperti orang asing. Dhaif, tamu, itu orang asing yang datang sebagai tamu dan akan kembali kepadanya. Sehingga tidak ada salahnya kalau engkau berikan catatan, atau kalian berikan catatan dalam tafsir Ibnu Katsir kalian, atau dalam tafsir yang ringkas ini, bahwa wafi riwayat, wafi bukan riwayat. Istilahnya kalau demikian bukan riwayat tetapi cetakan. Ya. Dan biasanya diberi istilah kho dhaifan. Kho itu nuskha. Wafi nuskha dalam naskah lain bukan dhaifan tapi dhaifan. Kun fid dunya dhaifan. Jadilah di dunia seperti tamu. Ini seperti orang asing. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.